Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah tampilan slide presentasi PowerPoint dengan gaya sliding ke kanan dan ke kiri seperti ini ya, dan mengarah langsung ke materi dari PowerPoint-nya. Bisa berpindah dari slide pertama langsung ke slide terakhir atau ke slide yang mau kita tuju. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita ikuti caranya ya. Oke, kita akan membuat model slideshow dari PowerPoint dengan gaya sliding ke kanan ke kiri ya. Sebelum kita mengatur sliding ke kanan ke kirinya, kita mungkin bikin dulu ya konten untuk slideshow-nya ya. Di sini saya akan membuat sebuah slide sederhana ya, dengan konten yang sederhana aja. Mungkin di sini lebih kepada beberapa slide aja ya, 3 atau 4 slide mungkin. Di sini kita pakai gambar aja biar terlihat lebih bagus. Ini coba ya, ini kita buang dulu aja, kemudian kita insert gambar. Oke, jadi gambarnya lebih gede ya maksudnya. Kemudian kita potong sesuai slide-nya, ukurannya 16:9 ya. Segini aja cukup. Kita perbesar sehingga menutupi halaman area kerja di PowerPoint kita ya. Ini kita simpan paling belakang. Tapi biar tetap bisa ngebaca kontennya, mungkin ini kita atur sedikit ya gambarnya. Artistic effect-nya kita pilih blur aja kali ya. Oh ini. Nah, kita pilih blur aja dengan warna yang agak sedikit kita gelapkan aja ya, si brightness-nya. Oke. Atau pilih dari sini juga boleh nih yang sudah tersedia. Oke. Preset yang di situ aja. Ini untuk kontennya sendiri saya ambil dari yang udah saya bikin aja. Ini aturan penjumlahan. Ini kita copy aja ya. Copy. Ini kita buang. Kita buang si teks ini. Nah. Oke ya, sepertinya sih cukup terbaca ini teksnya. Tapi untuk kontennya sendiri sebenarnya lebih kepada kalian sendiri ya, yang mau menyusun ini materinya tentang apa. Ini ceritanya aturan penjumlahan ya. Kita permanis sedikit nah dengan tambahan mungkin garis kali ya. Oke, segini. Tebalnya maksimal aja lah. Nah, segini. Kita kasih warna putih biar senada ya dengan teksnya. Oke. Ini untuk slide kita yang pertama, tidak perlu ada animasi ya. Kita cek dulu. Oke, tidak ada animasi. Jadi sederhana aja untuk contoh aja ya ini. Kemudian untuk slide berikutnya saya akan membuat beberapa slide ya, seperti ini sederhana. Nanti saya akan balik lagi kalau udah beres. Oke, di sini saya udah punya 4 slide ya. Slide pertama aturan penjumlahan, kedua aturan perkalian, ketiga permutasi ya, keempat kombinasi. Nah, sekarang kita akan membuat gaya slidingnya. Ini juga kita pilih yang blank aja ya. Kalau kalian nggak mau repot ngedelete-nya, kita pilih blank aja. Kemudian ini kita juga pakai background juga biar manis. Gambarnya kita ganti pakai ini aja nih. Ini kemudian kita atur lagi artistic effect-nya kita pakai blur aja dengan brightness-nya kita kurangi biar terlihat ini, atau presetnya kita pilih ini aja ya. Oke, ini cukup.
Oke, untuk mode slidingnya ini kita akan menggunakan efek slide zoom dan transition move ya. Jadi di sini kita akan masukkan dulu. Jadi kita pilih ke insert, lalu zoom, lalu kita pilih slide zoom. Kita pilih slide-slide yang mau kita tampilkan ya di menu slidingnya. Di sini kita akan menampilkan keempat slide tadi ya. Oke, kita susun dulu ini posisinya. Mau seberapa jauh? Segini juga mungkin cukup ya. Untuk ngerapihinnya kita pilih semuanya, kemudian ke format, dan kita susun rata atas aja biar rata ya, dan kita distribusi horizontalnya kita rapihkan ya. Jadi jarak antar slide-nya sama. Kemudian kalau mau bergaya sedikit, ini bisa kita pilih dari model ininya ya, model slide-nya. Apakah mau ada shadow atau bayangan, atau mau biasa kayak gini juga tidak apa-apa ya. Saya pilih ada shadow aja tanpa border ya, jadi zoom bordernya saya ilangin aja. Oke, kemudian kita masih di zoom tool, kita akan kembali ke halaman slide ini dibuka ya setiap kali kita mengakhiri slide tadi ya. Jadi ini return to zoom-nya kita klik, ini juga, dan ini juga, ini semuanya. Ini harus satu-satu nih, nggak bisa semuanya. Kemudian ini kita grup dulu aja ya untuk menggesernya biar lebih enak. Ini dipilih semua sambil menekan tombol shift atau control, kemudian kita pilih grup, klik kanan pilih grup sehingga kita leluasa ngegeser-gesernya. Kita mungkin taruh di bawah aja ya, biar lebih terlihat kita perkecil aja. Nah, sekarang kita posisikan ini slide zoom yang pertama ya, biar rapi. Kita pakai guide di sini. Ini si yang pertamanya kita usahakan di tengah-tengah ya. Oke, kurang lebih segini. Itu cukup ya. Kemudian kita akan membuat arahnya. Ini kita pakai icon aja. Arah ke kanan ke kirinya ya. Ini mungkin lebih tepatnya kita pakai arrow ya. Arrow-nya cuma ada ini. Kalau kalian mau pakai icon yang lain atau gambar yang lain juga boleh. Saya pakai yang ada di sini aja. Kita pakai ini aja kali ya. Arrow ke kiri. Kita perbesar lagi dikit. Nah, sekarang kita simpan ini yang mengarah ke kiri ya. Ini ukurannya kita kecilin dulu sedikit. 1 cm juga cukup kali ya. 1 cm aja cukup. Kita simpan di bawah kali ya, kecilan ding, 1, 2 kali, 2. Oke, 2 cukup oke ya. Kemudian kita copy ini, kita taruh juga di yang kanan ya. Ini kita rotate horizontal untuk arah ke kanan. Kemudian ini kita kasih action. Untuk yang ke kanan ini kita klik, kita pilih panah yang ke kanan, kemudian insert, kemudian action. Ini untuk next slide ya, jadi kita pilih hyperlink to next slide. Oke, untuk yang ke kiri sama, kita pilih action, kemudian kita pilih hyperlink to previous slide. Oke, kemudian kita duplicate ini sebanyak 4 kali ya, sesuai dengan si slide yang kita punya. Ini slide yang kedua. Untuk slide yang kedua berarti aturan perkalian yang menjadi materi yang keduanya ini kita posisikan di tengah. Untuk ngegesernya, geser ke kiri sambil memencet shift ya, biar tidak berantakan pergeserannya. Dan pastikan ini berada di tengah, kira-kira ada di tengah ya. Kemudian kita copy lagi, duplicate. Kemudian ini yang ketiga kita geser lagi sehingga sekarang permutasi yang ada di tengah ya. Mungkin segini.
kira-kira aja itu tengah-tengahnya, kemudian kita duplikat lagi sampai yang terakhir. Ini yang kombinasi yang ada di tengah ya. Oke, nah untuk yang terakhir ini kita geser arah ke kanan, panah yang ke kanannya keluar dari area slide-nya ya, karena tidak ada lagi yang perlu digeser di sini. Dan untuk yang slide pertama ini panah yang ke kirinya yang kita keluarin. Ini opsional sih, kalau mau dikeluarin boleh, kalau mau dibiarin juga nggak apa-apa, tergantung selera ya. Kemudian sekarang kita kasih efeknya ya. Ini slide yang akan sliding, jadi kita pilih slide setnya, slide pertama, slide kedua, slide ketiga, sama slide keempat. Kita kasih efek transisinya morph. Oke, nah sehingga dia seolah-olah bergeser ya. Ini kalau kita coba sebenarnya harusnya sudah jalan ya. Nah, sudah jalan. Kita coba klik kombinasi. Karena ini cuma satu slide, kita balik lagi ke halaman ini ya. Kemudian kita geser ke permutasi. Oke, balik. Oke. Kemudian, nah sekarang kita tambahkan sedikit pemanisnya ya, yaitu paging, dimana kita dari slide pertama mungkin mau langsung ke slide keempat ya. Jadi di sini kita akan menambahkan paging yang modelnya bulat-bulat. Bebas sih, mau angka 1, 2, 3, 4 juga boleh. Tapi di sini saya akan memilih yang bulat-bulat aja ya. Kita copy ini sebanyak 4 dengan menekan Ctrl D ya, duplicate. Kemudian ini kita pilih semuanya, drag, dan kita kasih rata atas. Kemudian kita pastikan distribusi horizontalnya sudah teratur. Oke, ini yang kita punya ya. Ini fieldnya kita ilangin aja, no fill, dan garisnya kita kasih warna hitam aja. Dan kita group aja ya, kita pilih semua, klik kanan, kita group, biar kita gampang mindahin ke bawah ya, atau pakai align bottom, kemudian align center. Ini agak kita naikin aja sedikit, oh sorry, si bulet-buletan tadi, nah kita naikin. Oke, segini cukup ya. Nah ini kita kasih action juga, ini kita ilangin. Oke, kita perbesar dulu. Ini kita hilangkan grupnya ya, kita ungroup. Kemudian yang pertama kita kasih hyperlink, insert action, ini ke slide pertama ya, ini slide 1. Oke, kemudian yang kita klik oke, kemudian yang kedua kita pilih insert, kemudian action, kemudian hyperlink to, ini kita pilih slide, ini mengarah ke slide kedua ya. Oke, kemudian yang ketiga sama prosesnya, insert, action, hyperlink to, ini ke slide yang ketiga. Oke, dan yang terakhir ini action, hyperlink to ke slide yang keempat ya. Oke, nah ini sudah mengarah semuanya ke slide-nya ya. Sekarang kita akan copy ini ke slide 2, 3, 4 ya. Kita paste, copy, paste, copy, paste. Oke, semuanya udah ada ya. Untuk menandakan slide yang aktif, ini kita akan kasih warna ya di setiap bulatan yang aktifnya. Di slide pertama berarti kita kasih bulatan pertama yang ada warnanya ya. Kemudian slide yang kedua, ini kita kasih di bulatan yang kedua ya. Slide yang ketiga ini kita kasih yang ketiga, kemudian slide keempat kita kasih bulatan yang keempat ada warna. Oke, kemudian ada satu yang lupa ya. Ini kita pilih lagi semuanya. Kita harus nge-rename ini ya. Ini kita pilih format,
selection pane. Nah, ini semuanya kita grup aja lagi. Kita grup, Ctrl G atau klik kanan grup ya. Ini klik kanan, pilih grup. Kemudian ini di grupnya kita rubah namanya dengan double klik. Ini harus kasih 2 tanda seru ya. Kita kasih nama page aja. Lalu kita copy aja ini, karena di page 2, 3, dan 4 nya juga sama, harus kita rename ya. Karena kalau tidak di rename nanti dia terkena efek transisi morph, nanti dia gerak. Nah, kita tidak mau si bulatan ini gerak ya, jadi kita grup, Ctrl G ya. Kemudian ini di rename, tadi page ya, harus sama dengan yang tadi ya. Terus di yang ketiga juga sama. Ini biar lebih efektif sih, harusnya tadi di slide pertama kita langsung rename jadi 2 tanda seru page ya. Kemudian yang terakhir juga kita kasih efek yang sama, kita lakukan yang sama ya. Kita grup, kemudian kita kasih tanda seru 2, terus page. Oke, ini harusnya sudah ya, sudah beres. Kita coba cek slide-nya. Oke, ini slide pertama ya, di aturan penjumlahan. Oke, ini aturan penjumlahannya, lalu kita klik, kemudian kita mau geser ke slide kedua. Nah, si page-nya juga berpindah ya, yang hitamnya ke slide kedua. Ini aturan perkalian, kemudian kita balik lagi, kemudian kita pindah ke slide berikutnya. Ini slide ketiga, permutasi. Oke, kemudian ke slide keempat, kombinasi. Oke. Nah, page ini gunanya dari kita mau langsung balik lagi ke slide pertama nih. Nah, kita bisa tanpa harus satu-satu ya. Jadi kita bisa dengan mudah pindah ke slide yang kita butuhkan. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya share pada kesempatan kali ini ya, untuk model PowerPoint dengan gaya sliding zoom ke kanan ke kiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.